Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali tentang sebab-sebab dilapangkannya dada. Ada 10 di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Kita lanjutkan yang berikutnya di sini adalah al-ilmu syar'i. Sebab yang bisa melapangkan dada kita itu ilmu syar'i. Jadi setiap muslim mau nggak mau harus belajar, harus thalabul ilm.
Apalagi yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Rijalan wa nisaan. Baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Masih muda atau sudah tua, selama dia ini mukallaf harus belajar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Yang namanya menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Kalau wajib ditinggalkan, dosa atau tidak? Dosa. Makanya anak itu bingung, Masya Allah ya. Ada muslim tidak mau kajian. Ini anak lucu bagiannya. Wallahil azim. Kenapa gini? Yang namanya Al-Quran Al-Karim, Allah sebutkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kita ini mau nggak mau, wallahil azim, hidup di atas muka bumi ini pasti banyak musibah, pasti banyak masalah. Nah, ketika seseorang ditimpakan oleh Allah dengan sebuah masalah, dia akan dadanya sempit ketika nggak tahu solusi, nggak tahu jalan keluar. Akhirnya apa? Sempit dada dia, bingung apa penyelesaiannya. Harusnya ada dalam Quran, ada dalam hadis. Dia nggak tahu, akhirnya disempit. Coba tahu, Masya Allah, lapang dia. Makanya antum tahu, Masya Allah, jangan antum kira ustadz-ustadz nih kayak nggak ada masalah dalam urusan rumah tangganya. Oh ada. Oh enggak lah, ustadz kan nikahnya sama ustazah. Loh, antum kira nggak ada musibah juga? Ada. Nabi nikah sama Aisyah. Aisyah lempar apa? Piring. Masalah nggak itu? Masalah. Tapi apa solusinya? Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu. Nah, Nabi SAW itu ilmunya luas, jadi tahu solusinya. Nabi mengatakan gharat ummukum. Ibu kalian sedang apa? Cemburu, sudah. Masya Allah. Itu musibah loh itu. Kenapa? Antum pernah nggak punya tamu tiba-tiba istri tuh piring melayang? Pernah? Enggak kan? Enggak. Mentok-mentoknya piring tuh melayang kalau kita sendiri. Ini kalau depan orang, setahu ana atau orang-orang awamnya kayaknya nggak pernah. Kayaknya ya. Nggak kena sampai seperti itu. Nah ini depan tamu. Tapi apa penyelesaiannya? Penyelesaian gampang. Kalau kita dilempar piring, hatta sendiri na'udzubillah. Kalau kita awam, udah bertengkar. Sampai terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya sempit, bertengkar lagi, tengkar lagi. Anak juga sama. Bagaimana pendidikan orang tua untuk anaknya? Nggak tahu. Akhirnya anaknya, ya Allah Akbar, ada yang bebal, susah diatur, nakalnya na'udzubillah. Ini terjadi karena mereka-mereka nggak ada ilmunya. Akhirnya dadanya sempit. Nah, kalau kita dalam Islam, antum mau cari permasalahan apa? Ana wallahil azim, qasaman billah, ana yakin udah dibahas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Salman Al-Farisi ketika didatangi oleh orang musyrik kan, kalian Nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu. Qala ajal, iya. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dipelajari semuanya. Antum mau masalah apa itu sudah ada penjelasannya. Karena memang Al-Quran itu hudan. Apa hudan? Petunjuk. Nah di kita ini Masya Allah, kita ini ada dua masalah di masyarakat kita, masyarakat muslim secara umumnya. Pertama, nggak mau buka petunjuk itu. Nggak mau buka peta. Antum, semisal dari sini mau ke, semisal ke Sumatera, naik mobil. Antum nggak mau buka apa? Ya nyasar. Atau antum kemana nggak mau buka, enggak aman. Ya kalau ada yang antum nggak tahu ya nyasar, ya mau nggak mau berarti buka apa? Peta. Yang kedua, masalah di kita buka peta tapi nggak bisa baca. Al-Quran dibuka tapi nggak paham isi, nggak ngerti maksud. Nah ini masalah juga. Dan nggak mau dikembangkan gitu, nggak mau menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana anak katakan kemarin, nggak mau belajar bahasa Arab, nggak dipelajari sudah.
Loh, Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Hadis Nabi berbicara pakai bahasa apa? Arab. Ini Pak betul, bahasa Arab tuh bahasa yang paling afdol. Kalau seandainya Nabi ini kan diutus untuk seluruh umat, bisa aja bagi Allah untuk menjadikan Nabi SAW itu faham bahasa Ibrani, faham bahasa ini, paham bahasa itu. Bisa bagi Allah. Tapi Allah nggak mau. Allah tetap jadikan bahasa Arab satu-satunya bahasa yang Nabi SAW berbicara dengannya. Saking besarnya bahasa apa? Arab. Antum pelajari gitu loh. Masya Allah. Ini enggak belajar bahasa Inggris paten kali. Dia pokoknya harus belajar bahasa Inggris. Malu nggak bisa bahasa Inggris. Tapi nggak malu belajar, istilahnya nggak bisa bahasa apa? Arab. Ini lucu bagiannya. Harus antum buka, antum harus pelajari. Dalam banyak perkara ya ikhwah. Dalam banyak perkara. Solusinya ada di situ. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti. Nah, jadi ala kulli di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita ini yang berkutat dengan ilmu. Bahkan apa kata Nabi SAW? Tuba liman aslam. Beruntunglah orang-orang yang fokusnya dengan agama Islam. Masuk Islam, fokus agama Islam. Wa ruziqa kafafa, dan dikasih rezeki yang penting cukup. Kalau sudah dapat rezeki cukup, sudah fokus agama. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau ini ada istilahnya pekerjaan beliau islahus saat, reparasi jam. Beliau servis jam. Beliau buka ba'da syuruk. Kalau seandainya sudah cukup nih jam 9, beliau tutup tokonya. Ngapain? Ke maktabah zahiriyah. Belajar. Jadi beliau buka toko sejam, di maktabah itu sampai 12 jam. Kalau kita 8 jam dunia, sejam agama. Kebalik enggak? Kebalik. Syekh Al-Albani rahimahullah enggak. Beliau buka Naam Sahih di samping toko bapaknya, Masya Allah, Naam Sahih. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah itu diusir sama bapaknya. Menjauh gitu. Karena memang berbeda apa? Manhaj. Masya Allah, kasihan Syekh Al-Albani. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah tidak mau jauh dari bapaknya. Jadi beliau buka toko tidak jauh dari toko bapaknya. Masya Allah, dia saking berbakti Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak mau jauh-jauh. Padahal sudah diapain? Diusir. Karena beda ada perbedaan pendapat antara Syekh Al-Albani rahimahullah dengan bapaknya. Bapaknya nih termasuk keras, diusir Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi beliau nggak pernah istilahnya putus asa. Beliau berusaha, beliau bangkit Naam Sahih. Beliau buka tadi reparasi jam, sudah. Beliau apa? Agama. Tuba liman aslam. Selamat orang-orang atau beruntung orang-orang yang fokusnya ke agama Islam. Antum gitu. Fokusnya ibadah, fokusnya dakwah. Ibadah, dakwah kan nggak lain. Itulah kerjaan para nabi. Tapi apa? Warzuqu kafafan. Gimana rezekinya? Yang penting cukup, kata beliau. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan beruntunglah orang-orang yang dikasih qanaah dengan apa yang Allah berikan untuknya. Macam kayak istilahnya santri-santri itu, ya makan apa adanya. Makan tahu dan tempe. Selesai. Rezeki kafafan, yang penting cukup. Nggak usah sampai berlebihan, nambah lagi. La tuba liman aslam. Nah, kita harus seperti itu dan Allah akan angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Allah mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang dikasih ilmu darajat dengan banyak tingkatan. Masya Allah. Kita ini ilmu tuh masih banyak yang belum kita dapatkan, masih banyak yang belum kita raih. Mau nggak mau, yang namanya ustadz itu harus lebih banyak baca dibandingkan apa? Dakwah. Kita nih Pak, Masya Allah, harus banyak baca. Makanya kadang-kadang mata tuh capek. Tapi kalau antum nggak baca, loh, dai kalau nggak baca, apa yang dia kasih untuk umat? Apa kata para ulama? Faqidu syai' la yu'ti. Orang nggak punya suatu hal nggak akan bisa ngasih. Kalau orang nggak ada hartanya nggak akan bisa apa? Mengeluarkan. Kalau nggak ada ilmunya, apa yang dikasih kepada umat? Makanya muncul orang-orang yang ceritanya dongeng. Bisa rantai emas turun dari mana?
langitlah kata dia, bisa terbanglah kata dia. Ini orang-orang kenapa mereka bisa istilahnya berkutat dengan khurafat, dengan dongeng? Karena mereka tidak ada apa? Ilmu. Itulah yang mereka sampaikan. Oh, kalau kita harus apa? Ilmu syar'i. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, para ulama salaf kita zaman dahulu, bagaimanapun cobaannya bagi mereka, lapang ada mereka. Kenapa? Ilmunya luas, ada banyak solusi di situ, masya Allah. Dan Allah firmankan, alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah kami telah bukakan, lapangkan dada engkau wahai Muhammad? Naam, sahih. Dikasih ilmu terus, ilmu terus. Makanya tidak ada satupun doa yang diucapkan oleh Nabi kita SAW agar Allah memerintahkan Nabi minta tambahan kecuali tambahan apa? Ilmu. Allah tidak pernah mengatakan, wahai Muhammad, mintalah tambahan rezeki, harta, rezeki ini, rezeki itu. Enggak. Yang diperintahkan rezeki apa? Ilmu. Minta, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi Allah, wahai Rabbku, zidni ilma. Tambahkanlah saya ilmu. Oke, diangkat terus Pak, diangkat. Dan masya Allah ya, ajibnya. Kita ini tidak usah berbicara depan orang dengan ilmunya. Kita berpenampilan sebagaimana penampilannya para ulama saja, itu kadang-kadang orang sudah apa? Ngangkat. Ana pernah, masya Allah, parkir mobil, ana mundur, diparkirin. Pas diparkirin, keluar ana kasih fulus untuk tukang parkirnya. Apa kata tukang parkir? Makasih Pak Haji katanya. Padahal ana masih Pak Umroh. Belum apa? Belum haji kita ini, masya Allah. Tapi diangkatnya. Dari mana dia tahu kita ini haji? Enggak kan? Tapi dia husnuzon saja. Itu apa sebab? Allah firmankan, wa rafa'na laka dzikra. Kami yang mengangkat, wahai Muhammad, sehingga engkau disebut orang. Wallahil azim, laulal ilm, ma dzakara an-nasul Bukhari, wa ma dzakara an-nasu Muslim, wa ma dzakara an-nasu Aba Daud, wa ma dzakara an-nasu An-Nasa'i, wa ma dzakara an-nasu Tirmidzi. Kalau bukan karena ilmu, orang-orang tuh nggak akan ingat dengan Bukhari, nggak akan ingat dengan Muslim, nggak akan ingat dengan Abu Daud. Tapi sekarang rawahu Al-Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Daud. Ini sebab ilmu yang mereka riwayatkan. Nama mereka selalu disebutkan, wa rafa'na laka dzikrak. Tenang hidup kita Pak, masya Allah. Bukan berarti kita tenang kalau disebut enggak. Oh enggak. Tapi dari situ saya udah ketahuan. Kita hatta udah meninggal pun kita tenang dengan amal jariah kita. Lapang dada kita. Enggak ada ketakutan, masya Allah. Karena orang akan terus ngambil manfaat dari apa? Dari kita. Itu antum pelajari. Jadi jangan ragu untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib. Oke, Syekh Ustadz Yazid Jawas, beliau katakan, antum kerja 8 jam, harusnya menuntut ilmu berapa jam? 8 jam. Kalau memang kita katakan, oh enggak, 50-50 dong gitu kan. Harus 50-50, setengah-setengah. Kalau memang 50-50, kerja dari jam 7, pulang jam 8. Pulang jam 5. Atau semisal jam 8, pulang jam 4 semisal. Anggaplah 8 jam nih. Berarti mau nggak mau, kita menuntut ilmu harus berapa jam? 8 jam. Kita nih menuntut ilmu cuman ba'dal maghrib sampai isya. Itu pun sepekan sekali lagi. Sepekan sekali, apa yang mau antum ambil ya ikhwah? Enggak, Ustaz, gimana terus ustadz-ustadznya juga nggak datang? Loh, sekarang media dakwah tuh banyak. Kalau mau jujur sama Allah, intasduqullah. Kalau kita mau jujur sama Allah Subhanahu wa taala, yasduka. Allah akan berikan semua untuk kita kalau jujur lo ya. Sekarang kan media dakwah nih banyak. Antum pulang ba'dal isya, antum putar YouTube sampai jam 12. Antum sekarang buka semisal antum mau pelajari apa? Kitab fikih. Fikih yang mungkin mudah gitu ya. Fikih apa semisal? Umdatul Ahkam atau semisal Al-Wajiz atau apa lagi? Antum tuh kan banyak sekarang asatidzah punya YouTube udah dibuat seri Umdatul Ahkam, di playlistnya seri apa. Nah di situ simak sampai jam 12. Kan dari ba'dal maghrib di masjidnya menuntut ilmu 2 jam,
Sisanya sampai jam 12 malam. Enggak usah sampai 8 jam. 6 jam aja antum akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita enggak apa, naudzubillah. Ba'dal maghrib hatta ba'dal isya. Ba'dal isya nonton bola. Nonton bola. Nonton bola nih enggak ngantuk sama sekali. Bahkan oh ini klub ini lawan kelompok ini. Siapin kopi. Pakai beli kacang kulit. Pokoknya udah prepare aja sudah. Kalau belajar enggak kayak gitu. Kopi enggak ada. Baru duduk di majelis, kepala ini udah goyang-goyang. Melayang nih kepala. Nggak tahu yang kita baca apa. Mungkin bismikallahumma amutu. Wah ya, sudah terpejem mata itu, Masya Allah. Naam, para ulama itu gigih betul. Mereka pelajari bagaimana ilmu ini bermanfaat bagi kita. Dan ilmu, Masya Allah, yang bermanfaat, yang dengannya dilapangkan dada kita, itu dua. Alkitabu was sunnah. Ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Antum, Pak, ana nggak larang antum belajar ilmu dunia. Ana nggak larang sama sekali. Bukan berarti hukumnya haram. Nah, pelajari silakan. Antum mau belajar tentang masalah mekaniknya, elektriknya, biologinya, fadhal, nggak ada yang mengharamkan. Tapi musibahnya kalau dunia kita tahu, akhirat nol. Itu musibah. Kenapa? Karena wallahil azim, yang buat dada kita ini lapang bukan ilmu dunia. Ilmu apa? Syariat. Itu betul-betul lapang betul. Ana nggak pernah takut. Anak-anak nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa C. Wallahi ana nggak takut. Nggak bisa masang ini, nggak bisa masang itu, kelistrikan rumahnya. Ana nggak pernah takut, wallahi ladin. Yang ana takut, anak-anak nggak sholat. Yang ana takut, anak-anak nggak bisa baca Quran. Yang ana takut, anak-anak nggak paham fikih. Yang ana takut, anak-anak nggak hafal Quran, nggak hafal hadis. Na'udzubillah. Itu yang ana takut, wallahi ladin. Kalau cuman ini, Pak, ya ana hidup juga sama, nggak ngerti mekanik gitu-gitu. Walhamdulillah. Maksud antum kita ini makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Dan itu nggak ada kewajiban kita untuk ngerti itu. Insya Allah ada saja yang bantu. Allah yang bantu. Tapi kalau agama, Pak, tabu sekali. Antum nggak pernah sholat, nggak paham sholat. Bahkan Allahu Akbar. Antum ucapkan apa? Doa sampai terakhir sholat salam. Antum nggak ngerti maknanya. Ngapain kita depan Allah? Terus ngapain bertahun-tahun kita nih istilahnya belajar agama? Dari takbir sampai taslim, antum nih komunikasi dengan siapa? Allah. Kalau kita ada ilmu, Pak, wallahil azim, antum ada masalah, antum curahkan ketika sujud. Kalau ada apa? Ilmunya. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fi du'a." Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kapan? Sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah doa ketika sujud. Ternyata kita nggak ngerti. Jadi antum tahu robot kan? Robot nih nggak ada rohnya, makanya orang-orang tuh kan takut ya. Oh, nanti kita dikuasain sama robot. Nanti di akhir zaman dikuasai sama AI. Gak usah takut. Mereka itu nggak ada rohnya. Itu cuma sekedar wasilah saja. Terus gimana lapangan kerja dan sebagainya? Nggak usah takut. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi apa? Rezeki. Justru kita ini dimudahkan dengan adanya teknologi dan sebagainya. Karena mereka nggak ada roh. Nah, kita ini lucu. Ternyata kita ini ada jasadnya, ada bentuk tubuhnya, tapi seakan-akan rohnya itu mati. Jadi macam robot aja, nggak ngerti apa yang diucapkan. Nah, kayak tegak di hadapan Allah tuh kayak nggak ada rasa sama sekali. Nggak nangis dia, nggak takut dia. Kalau Ali Zainal Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, lamma tawadda, kalau beliau ini habis berwudu, baka, nangis. Nanti wudu lagi, nangis lagi. Wudu lagi, nangis lagi. Ini murid-muridnya nanya, "Lima bakaita ya Ali?" Wahai Ali, kenapa kau nangis setiap habis berwudu? Apa sebabnya?
Apa kata Ali? Wa kaifa la abki wa aqifu baina yadi rabbi? Loh, gimana saya nggak nangis? Saya tegak di hadapan siapa? Allah. Loh, antum tegak di hadapan Allah. Pak, sebelum kita tegak di akhirat padang mahsyar, antum harus letih tegak di hadapan Allah. Ketika sholatnya, antum sadar betul berapa tahun kita tegak nanti di padang mahsyar. Ketika keringat-keringat tuh banyak yang istilahnya menenggelamkan manusia. Berapa tahun? 40 tahun. Perjalanan hari kiamat dari hancurnya bumi, hancurnya malaikat sampai masuk surga atau neraka itu khamsina aman, khamsina alfa am, itu 50.000 tahun. Tegaknya antum di padang mahsyar 40 tahun. 40 tahun, satu hari di akhirat. Inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu sama dengan apa? 1000 tahun di dunia. Kebayang sama antum? Ini 40 tahun, bukan langsung kalikan 1000, enggak, 40 tahun kalikan 360, hitungan hari dulu. Habis itu kalikan 1000 tahun. Muncul angka itu, kebayang enggak antum? Masya Allah. Arba'ina ama. Makanya beruntunglah orang-orang kalau dapat dia itu kemudahan menuju surga. Karena nanti di padang mahsyar lama, mizan lama, hisab lama. Ada hisab, ada mizan. Bayangin itu. Dihitung, ditimbang pula. Saking capeknya kita di alam akhirat. Gimana agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga? Menuntut ilmu. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menelusuri sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari apa? Ilmu di jalan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia menuju apa? Surga. Apalagi antum belajar nuntut ilmu, sibuk dengan ilmunya dari sejak muda. Pak, udahlah dimudahkan, dinaungin pula. Jadi nggak akan keringatan. Karena nanti akan didekatkan matahari dengan manusia, jaraknya berapa jauh? Mil. Satu apa? 1 mil. Apa kata rawi hadis? La adri. Amil, apakah mil yang dimaksudkan mil masafatul ard, jarak bumi, atau istilahnya hitungan kilometer. Kalau 1 mil ini berapa kilometer? Iya, 1, berapa gitu Pak ya. La adri kata beliau. Amasafatul ard, apakah mil itu hitungan bumi, au mil yaktahil bihil nas, atau mil yang dipakai untuk bercelak. Kalau mil celak itu Pak, istilahnya gagang celak itu cuman segini Pak. Anggaplah semil hitungan bumi, dekat sekali. Sekarang aja jarak bumi dengan matahari jauh kita. Pernah anak di Sumsel itu pernah 40 derajat Pak. Kering semua, ya Allahu Akbar. Saking panasnya. Itu jarak matahari berapa jauh. Tiba-tiba kita ini nggak mau menuntut ilmu. Wallah Pak, di dunia udahlah sempit dadanya, akhirat apalagi. Tapi kalau mereka berkutat dengan ilmu, Allah mudahkan. Dan kemudian apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah naungin untuk mereka, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Iya. Karena nggak berguna naungan siapapun. Saking besarnya matahari didekatkan dengan kita. Yang bisa nahan panasnya matahari cuma naungannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satunya? Syabun nasya'a fi ibadatillah au fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Antum udah lewat belum masa mudanya? Udah lewat. Dulu antum semangat dah untuk nuntut ilmu. Kalau enggak, jangan putus asa. Antum jadikan anak antum berkutat dengan ibadah. Tapi masa kita udah lewat nih. Kita dulu lalai betul. Hilang kesempatan. Naam sahih. Tapi jangan putus asa dari rahmat Allah.
Antum jadikan anak antum yang berkutat dengan ibadah, yang berkutat dengan ilmu, masukkan ke pondok pesantren, ke pondok sunnahnya, masukkan, belajar di sana, masya Allah. Untuk mereka-mereka ini dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa jadi walaupun dulu kita lalai, tapi kita juga dinaungin karena kita yang menjadikan anak kita, atau kita menjadi sebab bagi anak kita bisa faham apa? Ilmu. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Kan gitu kata Nabi. Orang yang menjadi sebab untuk kebaikan, maka seakan-akan dia yang berbuat apa? Kebaikan itu. Jadi ala kulal, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar Al-Qur'an, hadis, Qur'an, hadis. Qala Allah sama apa? Qala Rasul. Walaupun pada ujungnya ini nanti biasanya kita akan dihinakan awal-awalnya. Ketika dulu kita awam, di keluarga yang awam, di lingkungan yang awam, nanti biasanya kalau kita udah berkutat dengan ilmu agama, Al-Quran wa sunnah ala nahji salafil ummah, di atas manhajnya salaful ummah, biasanya akan direndahkan. Tapi apakah masalah? Enggak usah atom hiraukan, biarkan manusia membicarakan apapun yang mereka hendak bicarakan. Karena kita nggak bisa nahan lisan mereka. Yang kita bisa kontrol adalah hati dan jiwa kita. Mereka mau mengatakan apa? Fadhal, silahkan. Antum fokus saja dengan agama. Antum fokus saja dengan belajar. Dianggap asing. Loh, Nabi dianggap asing. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini mulai dengan apa? Asing. Dianggap aneh, dianggap istilahnya suatu hal yang nggak wajar katanya. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan nanti di akhir zaman akan kembali asing sebagaimana dia mulai asing. Mulainya dengan asing, akan kembali dengan apa? Asing. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Nggak apa-apa, beruntung. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, Ana pernah Pak, Masya Allah, Ana ke Eropa, di Swedia, Ana kan pakai gini Pak pakaian. Ana walhamdulillah, Ana selalu jaga Pak, Ana jaga identitas Ana. Karena ngaruh Pak, kalau Ana pakai pakaian kayak gini, Ana memang istilahnya jarang pakai kaos. Bahkan nggak pernah, kepala Ana tuh nggak pernah kebuka, pecinya nggak, malu Ana. Kenapa? Identitas bagiannya. Jadi anak pas waktu itu ke Swedia, Masya Allah. Di Swedia, anak lagi jalan sama ikhwah itu. Bulan Maret 2020. Covid awal-awal. Sebelum ditutup bulan Maret. Masih ingat Anda? Tadi Abu Dhabi tertahan sebentar, 1 malam. Gara-gara Covid. Tapi di Swedia, Masya Allah. Tuh, diludahin anak. Ludahin di sini. Ludah dia tuh nempel di sini. Astaghfirullahaladzim. Anak tamu, apa kata dia? Muslim, Covid kata dia. Ajib, anak tamu. Itulah akhlak orang yang rasis, itu bukan Muslim. Siapa yang rasis? Mereka yang rasis. Apalagi di Swedia ini terkenal memang rasisnya. Rasis betul Pak. Di Jerman juga sama. Kami rombongan ini ikhwah-ikhwah nih, Masya Allah. Dia ada tukang ngepel nih, kaki kami, karena kami pakai jubah, pakai peci, disodok pakai apa? Pelan itu. Habis itu Ustaz sabar Ustaz, kata ikhwah. Memang ginilah mereka rasisnya. Rasis mereka itu Pak. Nanti nggak jauh ada, ya kami nggak kenal dia siapa nih, akhwat nih nggak kenal, pakai jilbab. Oh, tapi kayaknya orang Indonesia itu. Jadi pakai jilbab, Masya Allah. Orang normal aja, sebelah-sebelah ini kan rame, normal aja. Pas nyampe yang jilbab, disuduk ini lagi. Memang ya Allah Akbar, memang mau nggak mau harus sabar. Terus apa solusinya? Sudah, karena kita dianggap apa? Asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Makanya anak ini selalu jaga Pak. Kenapa? Identitas bagi anak. Karena juga kalau seandainya kita nih pakai pakaian Muslim, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik kata Allah. Betul Pak. Kalau kita pakai kaos, ada lewat misal perempuan-perempuan nampak auratnya, kita mungkin bisa aja kayak gini lama. Coba antum pakai jubah, pakai peci. Iya Pak Haji, matanya kan, Masya Allah jelalatan kan gitu misal kan. Itu akan terjaga Pak.
antum pakai kaos mungkin bisa masuk karaoke, mungkin bisa masuk ke hal-hal yang Allah haramkan. Tapi kalau pakai ini bisa? Oh enggak, enggak. Makanya di sini harus dijaga sebaik mungkin. Kita tuh kalau dianggap asing tidak ada masalah. Apalagi kalau seandainya metode yang antum pelajari metode apa? Sunnah. Ya, yakin anda dianggap asing antum. Karena kenapa? Di zaman ini itu muncul banyak bid'ah. Muncul banyak apa? Bid'ah. Bahkan apa kata Ibn Abbas? Ma min amin ahdatsan nasu bid'an illa wa amatu sunnatan. Tidaklah di setiap tahun manusia memunculkan bid'ah, menghidupkan bid'ah, kecuali mereka di waktu yang sama akan mematikan sunnah. Jadi sunnahnya punah, bid'ahnya apa? Hidup. Inilah akhirnya sunnah-sunnah ini dianggap asing, dianggap nggak bener. Padahal yang sunnah ini yang asing tadi. Ana ambil contoh. Dulu sebelum antum kajian, sebelum antum kenal sunnah, sebelum antum tahu manhaj salaful ummah, antum malam Jumat ngapain? Baca apa tuh? Aslinya baca apa? Surat apa? Al-Kahfi atau Yasin? Antum Al-Kahfi kan? Yang sunnah baca Al-Kahfi atau Yasin? Al-Kahfi. Antum merasa, oh Al-Kahfi ya? Iya. Karena sunnah baca Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat punah. Karena apa? Surat Yasin. Ana nggak mengharamkan atau baca surat Yasin, enggak, tapi mengkhususkan surat Yasin di malam Jumat dengan keyakinan tertentu itu bid'ah. Ya kalau kita Pak, ana sering sekali bertepatan baca surat Yasin malam Jumat karena kan kita kan dari Al-Baqarah nyambung terus, nanti ngulang lagi nyambung lagi. Ya ada masanya kita nih baca istilah surat Yasin di hari apa? Jumat, di malam Jumat, dan itu sering. Dan itu nggak berarti haram gitu, berarti kita harus skip, kita lewatin surat, enggak. Tapi kalau mengkhususkan waktu tertentu, dengan pahala tertentu, dengan ibadah tertentu, maka ini bid'ah yang Nabi nggak pernah kerjakan. Hidup nih Pak, Masya Allah. Hidup. Jadi dianggap asing kita nih. Taib. Yang lain. Bayangkan Pak, kenapa kita ini dianggap asing? Antum tahu Masya Allah, ketika ada yang meninggal, mereka kumpul-kumpul kan? Kumpul-kumpul, istilahnya kenduri. Adzan, Allah Akbar. Maghrib sama Isya, ini kejadian ana beberapa waktu lalu lihat. Maghrib Isya nggak ada yang berangkat ke masjid mereka itu. Duduk di rumahnya. Loh, yang sunnah itu kalau adzan ke masjid atau nggak ke masjid? Ke masjid. Tapi gara-gara kebid'ahan yang mereka munculkan, yang sunnah jadi apa? Mati. Jadi mereka nggak, ini betul Pak, makanya kenapa kita dianggap asing? Karena banyaknya apa? Bid'ah. Tauhid dianggap asing nggak tauhid? Iya. Tauhid ini dianggap asing karena banyaknya apa? Kesyirikan-kesyirikan. Ketika seseorang ustadz menyampaikan tauhid, oh dianggap aneh ini. Padahal dia yang benar, beliau yang benar, tapi dianggap aneh, bahkan dimusuhi, bahkan diusir dan sebagainya. Sebagaimana Nabi juga diusir. Mereka menganggap asing. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ajib, kata mereka. Apakah si Muhammad akan jadikan Tuhan yang banyak hanya jadi satu saja Tuhan? Mereka Pak nyembah Allah, orang-orang kafir Quraisy itu nyembah Allah, orang-orang musyriknya. Abu Jahalnya, Abu Lahabnya nyembah Allah. Makanya mereka kalau bersumpah nyebut nama Allah, wallahi, mereka nyembah Allah juga. Makanya mereka tuh juga di Ka'bah. Tawaf, salat juga. Mereka juga seperti itu. Tapi tetap nyembah apa? Berhala, musyrik namanya itu. Makanya ketika Nabi mentauhidkan Allah, dakwah tauhid, ini kan ilmu nih syar'i ini. Ternyata apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah si Muhammad mau jadikan banyak Tuhan-Tuhan ini menjadi satu Tuhan? Inna hadzal syai'un ajib. Ini sesuatu hal yang ajib betul kata mereka. Aneh lah. Gak siap Pak. Ternyata apa yang Nabi rasakan juga kita rasakan. Ditolak dakwah apa? Tauhid. Ditolak dakwah sunnah. Apa-apa. Antum nggak usah, Pak, Masya Allah, metode dakwahnya para ulama, nggak usah dengerin kata orang. Kalamun nas ma yanfad wa kalamun nas ma yantahi.
Ucapan manusia itu nggak akan ada habisnya. Wallahiladzim. Antum mau cari ridho manusia? Enggak, Pak. Antum cari ustadz-ustadz kita, Masya Allah, Ustadz Yazid Jawas, terus ustadz, misal Ustadz Syafiq gitu kan, Ustadz Firanda, gimana ditolak di sana, di sini. Ana sampai mikir, cobaan beliau-beliau ini berat betul. Kalau beliau dengerin kata orang, stop dakwahnya. Enggak. Terserah orang mau bilang apa, kadang-kadang hasad mereka ini. Karena dakwah sunnah ini terus apa? Berkembang. Karena dakwah sunnah ini basicnya itu ilmu. Kalau mereka hiburan. Makanya orang-orang yang istilahnya terpelajar, terdidik, S1, S2, S3, itu orang-orang ilmuannya, itu banyak yang merapat ke kajian sunnah. Mereka ini khawatir. Nah, kalau mereka hiburan, jadi mereka ini hiburan, ya orang-orang yang istilahnya ini senangnya cuma hiburan, dongeng gitu. Tapi kalau orang-orang yang cerdas, nggak akan suka dia sama gitu-gitu. Dia akan menalar, apalagi kita ini basicnya kalau Allah sama apa? Kalau Rasul ada hujahnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Makanya akhirnya mereka ini hasad gitu loh. Nah, kita nggak usah terserah mereka sudah. Antum kalau mau fokus dengan ridhonya manusia, apa kata para ulama? Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Maunya, kehendaknya manusia adalah cita-cita yang nggak akan bisa kalian gapai. Wa ridhallahi ghayatun la tudrak. Dan ridhonya Allah adalah cita-cita yang nggak bisa kalian tinggalkan. Fa'adrik ma la yudrak watruk ma la yudrak. Maka gapailah apa yang nggak boleh ditinggalkan dan tinggalkan apa yang nggak bisa digapai. Yang cukup kita jadikan fokus adalah apa? Ridho siapa? Allah. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul berusaha di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk terus menggali ilmu, gali ilmu. Apalagi Pak, Masya Allah. Antum tahu, ana wasiat ana ini kan bentar lagi Ramadan. Sebagaimana wasiat Ustadz kita, Ustadz Yasir. Beliau kalau sebelum Ramadan beliau selalu ajarkan kepada orang awam, antum menuntut ilmu di bulan Ramadan dengan cara baca Quran satu ayat terjemah, ayat terjemah, ayat terjemah. Karena Al-Quran ini besar, Pak. Kalau antum pelajarin isi ayat Quran tuh, Pak, Masya Allah indah betul. Karena memang antum kalau mau ditinggikan oleh Allah tuh dekat dengan Quran. Ambil contoh. Al-Quran ini datang dari Allah yang maha baik. Dibawa oleh malaikat siapa? Jibril. Malaikat ini, Pak, banyak jumlahnya. Jutaan, miliaran. Malaikat ini akan masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya. Jumlah mereka itu 70.000. Kalau sudah masuk, kemudian mereka keluar, nggak akan masuk lagi. Terus berganti sampai kapan hari kiamat. Jumlah mereka itu banyak sekali. Tapi malaikat yang paling baik dari seluruh malaikat siapa? Jibril. Karena malaikat Jibril yang membawa firman Allah, yang membawa Al-Quran Al-Karim. Makanya Allah khususkan, apalagi pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, kata Allah. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Coba antum perhatikan setelahnya. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat itu turun dan ar-ruh itu turun. Ruh ini siapa? Jibril. Pertanyaannya sekarang, bukankah Jibril itu malaikat? Kenapa dikhususkan penyebutannya? Para malaikat turun dan juga Jibril turun. Kenapa nggak disebut tanazzalul malaikatu? Selesai. Ini enggak disebutkan harus ada ruh. Kenapa? Allah betul-betul cinta sama malaikat Jibril dan Allah angkat. Karena dia dekat dengan apa? Quran. Dekat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaik-baik malaikat dengan jumlah mereka yang banyak sekali, yang terbaik malaikat apa? Jibril. Diturunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, jumlah nabi itu banyak, jumlah rasul itu apa? Banyak. Apalagi kalau seluruh manusia, banyak sekali jumlah manusia nih sekarang, miliaran udah dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang. Kalau ditanya siapa manusia terbaik, jawabannya siapa? Nabi Muhammad
Siapa Rasul terbaik? Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Orang yang terbaik, orang yang Masya Allah paling afdal dari yang pertama dan sampai akhirnya, Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan. Baik, di mana Al-Quran diturunkan? Dua kota. Kota apa? Mekah dan Madinah. Nabi ini keluar beberapa kota, Pak. Tapi di luar kota itu Quran nggak pernah turun. Nabi kan keluar ke kota ini, perang itu kan. Tapi nggak diturunkan di situ. Yang Allah inginkan turunnya di mana? Mekah dan Madinah. Kenapa? Yang akhirnya kota terbaik di atas muka bumi, Mekah dan Madinah. Itu yang Allah inginkan. Padahal Nabi berangkat keluar. Ke Tabuknya semisal. Tapi ternyata Masya Allah, Allah tidak inginkan ayat Quran itu turun di situ. Yang Allah inginkan di Mekah dan Madinah. Karena disitulah Al-Quran diturunkan. Akhirnya kota yang terbaik di atas muka bumi apa? Mekah, Madinah. Masya Allah. Bulan apa turunnya? Ramadan. Dalam setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Bulan yang paling afdal bulan apa? Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, kata Allah. Bulan Ramadan, di situ bulan diturunkannya Al-Qur'an. Secara sekaligus baru munajjaman. Baru istilahnya berangsur-angsur sesuai dengan kondisi. Tapi di bulan Ramadan, Al-Quran turun, Masya Allah. Tapi kalau turunnya itu berangsur-angsur kepada Nabi kita SAW, itu enggak sekaligus. Tapi apa? Berangsur-angsur. Itu bulan Ramadan. Malam apa? Lailatul Qadar. Malam terbaik, malam apa? Lailatul Qadar. Makanya kalau mau mulia, Quran. Pelajari Quran. Itu ilmu syar'i paling tinggi itu. Makanya kata Nabi kita SAW, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat banyak kaum sebabnya dekat dengan Quran. Tahu isi Quran, fahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Sebaliknya, wa yadha'u bihi akharin. Allah banyak merendahkan kaum karena mereka jauh dari Quran. Patokannya itu Quran, Pak. Antum kalau mau wibawa antum ada depan istri, empakkan antum dengan Quran. Yakin ana? Segan dia sama antum. Kalau antum mau wibawa antum besar ya di hadapan anak gitu, Quran, Mak, Masya Allah. Antum diam aja. Angkat dia. Masya Allah. Kenapa bisa wibawanya ada? Karena memang disegani. Kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, dipanggil semua malaikat. Semua malaikat dipanggil, Masya Allah. Inni ahbabtu fulanan fa'ahibbu. Wahai malaikat, saya cinta sama si fulan. Karena dekat dengan Quran. Fa'ahibbu. Wajib kalian semua cintai hamba saya, Masya Allah. Disebut fulan ibn fulan. Akhirnya tinggi di derajatnya, Masya Allah. Disegani hatta sama malaikat. Dicintai sama mereka. Malaikat ini semua manggil manusia-manusia. Walaupun kita nggak sadar. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Allah cinta dengan fulan. Maka apa? Cintailah mereka. Makanya kita melihat beberapa ustadz-ustadz kita, Pak, Masya Allah. Wibawa kan tinggi kan. Kita tuh melihat, Masya Allah. Ini betul-betul terjaga ini. Ini sebabnya karena ilmu. Karena mereka dekat dengan apa? Quran. Ini kita ngomong A, istri nggak nerima. Ngomong B, anak juga nggak terima. Ngomong C, tetangga juga nggak terima. Mungkin introspeksi diri kita, muhasabah diri. Kali kita nih jauh dari apa? Quran. Nggak dekat dengan Quran. Coba antum bacalah Quran depan anak antum. Yakin seyakin-yakinnya. Anak antum tuh akan sungkan sama antum. Istri juga sama. Antum nyuruh gampang sekali. Lihat, jangan. Kayak anak tuh sampai bingung. Ustaz, anak nih gimana sama anak? Ada ikhwah cerita, Masya Allah. Ada salah satu ikhwah. Beliau ini sering ngikut sama anak kalau kajian. Jadi selalu ngekor anak kajian.
Dia cerita, Ustaz, ana dilarang Ustaz untuk kajian sama antum. Siapa yang larang? Istri. Kenapa? Iya Ustaz, dia minta jalan-jalan terus sama ana kalau setiap kajian. Loh, gitu? Iya. Terus apa kata istri antum? Iya katanya, udahlah nggak usah nikah sama adik, nikah sama Ustaz Al-Amiri aja katanya. Ana sampai Allah Akbar, Nabi bilang, antum datangkan istri antum dan juga antum duduk depan anak Nabi. Ana nasihatin. Kalau ana nasihatin antum percuma. Panggil istri antum, Nabi bilang. Insya Allah akan ana nasihatin. Dipanggil Pak, betul datang sama istrinya. Ngaku salah dia, masya Allah. Ustaz jazakallah khair gitu. Sejak itu nggak pernah lagi dilarang. Insya Allah nggak pernah lagi dilarang. Nah kadang-kadang kita nih wibawa tuh nggak ada kadang-kadang gitu loh. Karena memang apa? Jauh dari Qur'annya. Anak tuh bingung, saudara Muslim gak baca Qur'an. Muslim gak ngerti isi Qur'an. Muslim gak ngamalkan apa Qur'an. Loh, terus ngapain kita? Apa Allah firmankan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an zikri, di situ Al-Qur'an dan sunnah. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, nggak baca Quran, nggak ngerti Quran, nggak ngamalkan Quran, nggak tadabbur Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang apa? Sempit sekali. Ah, ini dia dadanya jadi sempit betul. Itu Pak, karena antum jauh dari ilmu, jauh dari Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran dalam kondisi a'ma, buta. Apa kata mereka? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam kondisi buta? Bukankah saya dulu bisa melihat di dunia? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Betul. Telah datang untuk kalian ayat-ayat kami. Ingat nggak dulu di dunia? Kita nih Pak, ya Allah, mushaf nih depan kita kadang-kadang, ya Allah. Banyak mushaf itu, mushaf. Nggak dibaca. Qala kadzalika ataska ayatuna. Tidakkah sudah datang kepada kalian ayat-ayat kami? Fanasitaha. Ternyata kalian lupakan ayat-ayat kami. Kalian tinggalkan ayat-ayat kami. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini sama, kalian juga kami tinggalkan. Antum tahu, orang yang bisa lihat saja, orang bisa lihat itu berharap cahaya tetap terus terang kan gitu kan? Dia bisa lihat, masya Allah, dia bisa lihat. Makanya mereka mengatakan, Rabbana atsmim lana nurana, ya Allah terus terangi cahaya kami. Takut redup, itu yang bisa lihat. Lah, gimana orang yang buta? Udah cahaya nggak ada, buta pula asli. Kapan salah langkah masuk jahanam itu? Berat Pak, hari kiamat nggak tahu arah. Yang namanya kezaliman itu di dunia, dzulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Gelap betul Pak. Dan kita kalau tinggalkan Quran, zalim kita. Wallahi zalim. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Apa yang terjadi Pak? Masya Allah. Makanya antum kalau mau dikasih cahaya oleh Allah, jaga solat, jaga wudu. Kan Nabi katakan as-salatu nur. Salatnya apa? Cahaya. Semakin banyak antum salat, cahaya antum semakin kencang, semakin terang. Wudu juga sama. Apa kata Nabi? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umat aku akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi wajahnya bercahaya, tangan kakinya bercahaya, semua bercahaya. Sebabnya bekas air apa? Wudu. Ini semua kita diperintahkan jaga itu. Tapi kalau jauh dari Quran, enggak Pak. Nabi itu pernah ngeluh sama Allah. Tentang siapa? Kita. Allah, Nabi udah ngeluh dulu. Apa Allah firmankan? Ini Allah ceritakan. Wa qala ar-rasul. Dan Rasul berkata, Ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran mahjura, sesuatu hal yang apa? Dihajar. Antum tahu hajar kan? Antum jumpa sama muslim dengan muslim yang lainnya, antum nggak mengucapkan salam, antum nggak jawab salam,
Ini juga sama kita nih Pak, ya Allah Akbar. Enggak disentuh lagi, naudzubillah. Alasan kita enggak Ustaz. Ana enggak baca Quran dari mushaf sekarang. Pakai apa? Handphone. Tapi antum buka pengaturan, antum cek layar. Apa istilahnya? Iya kan ada tuh kan berapa persen aplikasi Quran antum dibuka dan berapa persen Facebook antum, YouTube antum buka. Kali Qurannya cuma 1%, Facebooknya 99%. Apa artinya? Masya Allah. Ujung-ujungnya aplikasi itu ada tapi tak dibaca, sama sekedar apa? Koleksi. Mau kayak manapun bentuknya. Dulu Quran tuh nggak dalam bentuk mushaf. Bentuk apa? Batu, pelepah kurma, kayu, kan gitu kan. Ini Quran, tapi mereka tetap baca. Masalahnya bukan di medianya, bukan. Media sama aja. Antum mau pakai HP, pakai lembaran Quran, mau pakai batu, pakai pelepah kurma. Dulu di zaman Nabi belum ada lembaran Quran. Di zaman siapa lembaran Quran itu ada? Utsman. Di zaman Umar belum ada. Di zaman Abu Bakar belum ada. Di zaman Nabi apalagi belum ada. Yang ada di pelepah kurma, di batu, di kayu, dan sebagainya. Tapi mereka baca Quran. Capek memang, Masya Allah. Sekarang wasilah Quran ini udah mudah sekali. Tak dibaca. Lewat aja dia. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini ajib Syekh Ibnu Utsaimin, Masya Allah. Taatnya betul sama Allah. Syekh Ibnu Utsaimin setiap kali beliau safar, beliau ada namanya wirdun yaumi. Wirid yaumi itu ayat Quran yang beliau baca setiap harinya itu ada. Kayak kita, Pak. Usahakan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran dalam tempo sebulan. Sebulan berapa hari? 30. Khatam Quran itu berapa juz? 30. Berarti satu hari satu juz. Syekh Ibnu Utsaimin ada wirdun yaumi, lebih dari sejuz. Syekh Ibnu Utsaimin. Itu usahakan itu. Teman-teman, Masya Allah. Semangatnya sahabat Allah ajib. Ya Rasulullah, ini utiku aktsara min dzalik. Kalau cuma khatam sebulan, aduh, gampang banget kata mereka. Ini utiku aktsara min dzalik, aku bisa lebih dari itu. Kata Nabi, "Iqra'ul Qur'ana fi 7 ayyam." Bacalah Al-Qur'an dalam tempo khatamkan selama apa? 7 hari. Ini utiku aktsara min dzalik. Bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau cuma sepekan. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'ana fi 3 ayyam wa la tazid alaih. Engkau kalau memang bisa, bacalah Al-Quran, selesaikan, khatamkan dalam tempo 3 hari. Dan jangan lebih dari itu. Berarti 1 hari maksimal berapa juz? 10. Kita berarti minimal harusnya 1 hari berapa juz? Sejuz. Dan ini kata Syekh Uthman Al-Khamis, bawakan hadis ini. Baik. Syekh Ibnu Utsaimin ini ajibnya, Bang. Setiap kali beliau mau safar, beliau sudah safar 3 hari. Kalau seandainya sejuz per hari, berarti selama 3 hari ini beliau qadha di hari sebelum safar. Berarti beliau selesaikan 3 juz lah anggap sebelum apa? Safar. Itu perhatiannya, ta'ahad bi rabbih. Beliau jaga janjinya kepada Allah SWT. Itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita nih ya Allah, baca Quran tuh malas ya betul, naudzubillah, enggak tahu lagi nah. Pak, sejuz tuh gampang atau susah sih? 1 hari? Kok diam antum? Sejuz gampang atau susah? Taib. Enggak usah malu-malu, Pak. Anak kasih saran tuh. Sejuz gampang atau susah? Jujurlah, Pak. Setengah susah, Masya Allah. Ana nanya ini ke ikhwah-ikhwah yang awam, kata mereka susah, Ustaz. Ana akuin, Pak. Bagi orang awam susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada masalah, Taib. Ini, ana kasih tahu ke ikhwah-ikhwah, ya ikhwah. Ana kasih saran ke antum. Kan perintah Nabi, Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Khatamkan Quran dalam sebulan. Dalam tempo apa? Sebulan. Quran ini 30 juz, sebulan 30 hari. 1 hari berarti selesai berapa juz? Sejuz. Ana kapan baca Quran itu Masya Allah ya, 1 halaman itu 30 detik.
30 apa? Afwan. Setengah semenit afwan, semenit sampai 1,5 menit gitu. Normalnya ana baca itu sampai 1 menit. Itu normal ya. Kalau mau lama 1,5 menit. Kalau sekarang kita ambil nih contoh 1 menit dalam 1 halaman. Ya Allah, berarti Quran 1 juz itu berapa halaman? 1 juz kan 10 lembar. Kalau 10 lembar berarti berapa halaman? 20 halaman. 1 halaman 1 menit. Berarti berapa menit? 20 menit. Kalau ana baca normal lambat gitu ya 1,5 menit. Kalau 1,5 menit dalam 1 halaman ada 20 halaman. Berarti berapa menit selesai? 30 menit. 30 menit ini lambat atau cepat? Cepat. 30 menit ini maksud antum waktu singkat. Antum punya 24 jam. Diminta sama Allah 30 menit antum enggak mau. Wih, kalau nongkrong bisa berjam-jam. Udah 2 jam nih ditelepon sama istri. Udah 2 jam nih. Bang pulang. Afwan akhi, anak harus pulang. Udah ditelepon ibu negara. Cepet banget, masih baru 2 jam. Tapi kalau baca Quran setengah jam berat bagi mereka. Musibah. Wallahi musibah. Nah, sekarang antum perhatikan, kalau ustad antum tuh baca Quran dalam 1 hari minimal setengah jam loh ya. Antum jadikan juga sama 30 menit berapapun lembar yang antum dapat. Karena ustadznya 24 jam, antum juga 24 jam. Kalau antum jujur loh ya sama Allah. Bisa nggak kira-kira? Hari ini. Bisa nggak? Harusnya bisa lah. Alasan apa lagi antum di depan Allah? Kalau antum alasannya ya Allah, anda nggak bisa baca Quran terbata-bata, wajar anda nggak bisa sejus dalam sehari. Iya. Tapi waktu yang Allah kasih sama-sama 24 jam. Nggak ada alasan, apalagi Nabi udah ngasih tasjih, udah ngasih penyemangat. Apa kata Nabi? Al-mahiru bil Qur'ani ma'asafratil kiramil barara. Orang yang mahir Al-Quran, baca Qurannya, dia bersama kumpulannya para malaikat yang baik sekali. Sebaliknya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi. Orang yang baca Quran dalam kondisi terbata-bata, kana lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Antum dapat 2 pahala, Pak, kalau istri terbata-bata. Kenapa? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ajrul masyaqqah wa ajrul qiraah. Karena pahala yang pertama pahala sulitnya antum dan bersabarnya antum, pahala yang kedua pahala bacaan. Antum terbata-bata tetap 1 huruf dapat 1 pahala. Enggak Allah kurangin. Ini penyemangat, Pak. Alasan apa lagi? Ada salah satu ikhwah cerita, Masya Allah. Ana udah pakai metode itu. Ana 30 menit. Tapi musibahnya ketika buka Quran, lihat jam. Masih 5 menit. Lihat jam. Aduh 10 menit. Kok lama banget ustadznya gitu. Antum sama. Sebagian santri juga gitu. Baca Quran, nengok berapa lembar lagi. Berapa lembar lagi. Nggak gitu metodenya. Ana kasih antum. Pak, caranya antum buat timer HP. Buat 30 menit, antum jauhkan. Antum fokusnya nggak usah lihat jam. Antum memang berikan untuk Allah, jangan bakhil sama Allah. Udah, antum buat 30 menit, letakkan itu di samping antum agak jauh. Baca sih, nggak usah lihat jam. Baca terus, baca terus, baca terus. Nyala itu 30 menit. Dia nyala sendiri. Oh, udah selesai, berarti selesai. Insya Allah yakin anak nyala. Kecuali lowbat. Iyalah, kok nggak nyala-nyala ini kan? Allah, habis baterainya rumahnya. Gitu caranya, Pak. Antum akan terbiasa nanti. Antum punya wirdun yaumi. Itu semangat, Pak, Masya Allah. Orang tentang ilmu syar'inya semangat. Mulai sekarang, Pak ya. Ini Sya'ban ini, Syahrul Qurra. Bulannya orang-orang baca apa? Quran sebelum datang Ramadan. Mulai, Pak, sekarang. Mulai sekarang. Jangan antum mulai 1 Ramadan Al-Baqarah. Nggak bisa tuh, Pak, asli. Kalau antum mulai dari Ramadan, kalau istilah kami itu kecul. Zong terus. Asli. Niatnya pokoknya Ramadan ini khatam. Nggak khatam. Insya Allah tahun depan lah. Tahun depan insya Allah khatam. Nggak khatam. Iyalah. 1 Ramadan baru start Al-Baqarah. Sekarang, Pak, mulai startnya. Nanti akan mudah untuk ngejar itu, Pak, Masya Allah. Oh, kalau santri nih, Pak, 1 bulan tuh bisa 3 kali khatam, 4 kali khatam. Bisa bagi mereka. Mudah lah. Iyalah, mereka sibuk sama apa? Quran. Sibuk sama Quran. Nah, ini antum terapkan di situ, Pak.
Karena waktu ustadz sama waktu orang pada umumnya sama-sama 24 jam. Antum pakai waktu 30 menit itu untuk baca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Udah habis nih waktu kita, masyaallah. Yang keempat, zikrullah wa kathratud du'a. Banyak doa dan mengingat siapa? Allah. Anda tidak bisa bahas Pak ya. Insya Allah kalau kita bahasnya sampai jam 8 kita nanti. Allah. Ini yang dapat Nana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Ya tadilah, itu datangnya dari ana pribadi dan syaitan. Kalau yang benar datang dari Allah. Wasiat terakhir nih Pak ya. Quran untuk jaga, Quran. Itu ilmu paling, kan kata Nabi, ada pertanyaan. Ya lupa nah ya. Kata Nabi SAW, taraktu fikum syai'ain. Aku tinggal untuk kalian dua pusaka besar, dua hal besar. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian enggak akan menyimpang kalau kalian pegang dua hal ini. Yang pertama kitabullah. Apa kitabullah? Al-Quran. Yang kedua wa sunnati, sunnahku. Antum jaga. Antum jaga, masyaallah. Al-Quran, hadis, Quran, hadis. Jadi beragama itu bukan cuma penampilan, bukan. Beragama itu antum tambah khazanah ilmu, antum amalkan, ajak orang. Antum baca, tambahan hafalan, antum amalkan, dakwahin orang. Sekarang antum berapa juz Quran Pak? Hafalan antum? Belum sampai 1 juz. Umur kita udah 40 tahun. Enak aja kita. Antum ditanya nggak sama Allah tentang ini? Ditanya Pak. Antum dalam hadis sahih disebutkan, man rabbuk, siapa Rabb engkau, wa man nabiyuk, siapa nabi engkau, wa ma dinuk, apa agama engkau, yang terakhir, wa ma ilmuk, gimana ilmu agama engkau. Buka hadis. Ternyata yang dihafal cuman 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabb. Oh enggak Ustaz. 1 kul lagi, kul ya ayyuhal kafirun. Astagfirullah. Gak nambah-nambah Pak, jangan. Kalau ana jadi antum Pak, ana cari 1 ustad. Kalau ana jadi antum lo ya, ana takut Pak. Kita takut lah sama Allah harusnya. Kalau ana jadi antum, ana cari 1 ustad. Ustad, ana ndak mau jumpa sama Allah dalam kondisi ana nggak nambah hafalan ana. Ajarkan ana Ustaz. Antum, sini banyak ustad kan. Lantai 3 kan ada kan. Antum datang ke kamar beliau. Ustaz, ana minta waktu antum Ustaz. Kita ini udah di penghujung umur. Antum enggak nambah-nambah hadis. Arba'in Nawawi antum hafal? Enggak bertambah. Hafalan hadis itu cuma 1, innamal a'malu binniyat. Itu tok ya Allah. Padahal hadis innamal a'malu binniyat itu panjang. Yang dihafal cuma innamal a'malu binniyat. Yang lain cuma tambahkan, yang lain juga. Ini makanya anak pernah, Masya Allah, anak kasih apa istilahnya PR untuk jamaah. Anak kan sering Pak, nanti bulan depan ke Jakarta lagi gitu kan. Aja ada 1 masjid. Anak sering rutin di sini masjid ini. Anak bilang, Pak, anak berharap antum nambah hadis. Anak bilang, nambah Quran. Hadis saja itu paling mudah hadis. Hadis itu boleh kata para riwayatul ahadits bil makna. Tidak mengapa mengambil hadis dengan makna saja. Jadi tidak harus bahasa Arab. Jadi kalau anak antum marah, antum sampaikan, nak, Nabi bersabda, jangan marah dan bagimu apa? Surga. Boleh, silahkan. Nggak ada masalah. Baik, anak kasih waktu antum Pak, 40 hadis antum hafalkan dalam tempo sebulan, nggak usah 40 hadis. 1 hari 1 hadis pakai bahasa Indonesia. Antum siap? Nggak ada yang siap Pak. Langsung mundur. Menunjukkan memang kita ini yang nggak mau untuk apa, mengupgrade diri. Ustadz-ustadz kita Pak, Pak, kitab itu dibaca sama mereka semua, dihafalkan, makanya wawasan ilmu itu luas. Mereka tuh wawasan ilmu luas Pak, luas sekali, Masya Allah. Ustadz-ustadz kita itu sikit-sikit qala Allah, sikit-sikit qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Dari mana mereka baca? Mereka nggak pernah cukupkan diri Pak, terus baca di situ, berkutat sama kitabnya, berkutat sama maktabahnya. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita jawab ya. Masya Allah Ustadz, wong kita galuh.
Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dalam dakwah ini. Nama amin ya rabbal alamin wa lakum misluh. Pertanyaannya, ketika seorang lupa bawa HP seperti hilang separuh nyawa, apakah ini kurangnya tauhid? Inilah Pak, Masya Allah ya. Kadang-kadang kita tuh nangis betul ketika kena musibah duniawi. Kalau hilang dunianya nangis ya berhari-hari. Hilang HP kayak setengah mati kan. La haula wala quwwata illa billah. Nggak sholat biasa aja dia. Biasa aja. Jadi dia itu merasa rugi kapan dunia diambil, dan nggak merasa rugi ketika akhirat dia diambil. Kalau Nabi patokannya musibah duniawi diambil anaknya nggak masalah. Nabi punya 6 anak. 5-5-nya diambil oleh Allah kecuali 1 ketika Nabi masih hidup. Siapa satu ini? Fatimah radhiyallahu anha. Semua diambil. Nabi SAW nggak mempermasalahkan. Walaupun Nabi sedih-sedih, tapi nggak sampai Masya Allah hancur dunianya, enggak. Apalagi sampai setengah mati, enggak. Nabi SAW disiksa, Nabi SAW diludahi, dilempari darah, kotoran unta dan sebagainya. Biasanya bagi Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, Allahumma, ya Allah, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Selama engkau nggak marah sama saya nggak peduli. Mereka mau apakan saya nggak peduli. Hilang hartanya. Nabi SAW itu keluar hartanya memang untuk Allah. Beliau nggak masalah. Nah, makanya doanya Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, nggak apa-apa musibah dunia ini, ya wajar, namanya orang di dunia pasti ada apa? Musibah. Yang penting jangan jadikan musibah bagi kami dalam musibah apa? Agama. Ada orang dulu kokoh ilmunya Pak, tiba-tiba berubah gara-gara istrinya, ada. Dulu kokoh ilmunya berubah gara-gara apa? Harta, ada. Kokoh dulu ilmunya gara-gara jabatan, ada. Karena fitnahnya laki-laki itu 3, harta, tahta, wanita. Nabi 3-3-nya langsung kena dalam satu waktu. Datang orang kafir Quraisy nawarkan, ya Muhammad, in aradta imra'atan zawwasnak. Kalau engkau mau wanita, kami nikahkan engkau dengan wanita yang paling cantik. Wa in aradta al-mal malaknak. Kalau engkau pengen harta, kami jadikan engkau ini memiliki harta yang banyak. Kalau engkau ingin jabatan, kami kasih jabatan yang paling tinggi. Nabi SAW mengatakan, in wada'u syamsa, kalau mereka mau meletakkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, aku nggak akan tinggalkan apa? Dakwah. Jadi harta mental, ini mental, Nabi SAW tetap lurus, Masya Allah. Jadi musibah dunia itu pasti ada. Nah, kalau kita sampai setengah mati rasanya, berarti akidahnya itu lemah. Tauhidnya apa? Lemah. Hasibu anfusakum, hisablah diri kita. Kenapa kok sampai gitunya sama dunia? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta sama harta dengan hubban jamma, dengan kecintaan yang Allah. Ada Pak Anas sering sampaikan, ada orang-orang tuh sampai budak dunia. Budak merek. Mobil Ayla, emblemnya dicabut, ganti Lexus. Ada nggak itu? Ada. Kalau Toyota aja, kalau Daihatsu aja, nggak terhina kok gitu. Orang ini nggak, dunia nih sekhalaladim, kayaknya malu betul kalau pakai apa? Emblem Daihatsu itu. Jadi harus diganti Lexus. Ini hulu, berlebihan itu. Ini budak dunia itu. Hilang hartanya sekhalaladim, kayak apa aja gitu kan? Kayak hasibu anfusakum, jangan sampai wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan sampai kalian cinta dunia, cinta harta seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Salam izin bertanya Ustaz, apakah belajar bahasa Arab itu pahalanya juga sama dengan ikut kajian di masjid? Semua dinaikkan ilmu syar'i lillahi ta'ala. Naam, sama. Antum belajar akidah sama dengan belajar fikih. Antum belajar bahasa Arab sama belajar dengan tajwid. Karena bahasa Arab itu ilmu alat, ilmu modal, kunci awal. Dengan ilmu alat ini antum bisa menggapai semua hal. Jadi antum tahu banyak hal kalau bisa bahasa Arab. Makanya anak lucu kalau ada dai ustaz nggak bisa bahasa Arab, lucu bagi anak. Buka kajian pakai buku terjemah, nggak bisa bahasa Arab. Patokannya buku terjemah. Di terjemahan itu pun penerjemahnya salah menerjemahkan. Terjadi ini Pak. Terjadi. Nggak bisa, jangan, kecuali dakwah, sekedar dakwah saja ya. Kalau sampai buka kajian ada tanya jawab sampai berfatwa dan sebagainya, bahaya. Kajiannya pakai kitab apa?
terjemah. Kalau ana jangan Pak, rentan itu, rentan. Karena nanti antum akan bingung kalau salah terjemahannya, salah semua. Salah Pak, bahaya. Makanya kalau udah seperti itu, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi, kata Umar bin Aziz. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Jadi kalau seandainya kita belajar bahasa Arab, na'am, kita akan dapat pahala yang sama dengan kajian-kajian yang lainnya. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Jika kita dipanggil Bu Haji oleh orang, mestinya senang atau gimana? Bu Haji itu pujian nggak ya? Bu Haji. Setahu ana hal-hal seperti itu dihindari karena nanti takutnya akan muncul riak dan apa? Ujub. Muncul apa? Ujub, takjub diri. Ini kalau udah ujub takjub diri jangan. Kalau usahakan dihindarkan. Kalau ana ya hindarkanlah sudah. Karena nanti takutnya ya tadi yang harusnya ibadah haji itu tertutup jadi apa? Terbuka. Allah alam. Ini terakhir ya, ini kemarin. Bagaimana kiat melapangkan hati menghadapi mertua yang pilih kasih terhadap menantu dan cucunya? Jazakumullah khair. Tapi tadi anda katakan ridho nasi ghayatun la tutrak. Ridhonya manusia adalah sesuatu hal yang nggak akan bisa digapai. Nggak usah. Mereka mau pilih kasih, mereka mau nggak adil. Nanti kan semua itu dicatat oleh siapa? Allah. Yang antum cari ridhonya Allah, bukan jangan ridhonya manusia. Kata orang tua, kadang-kadang orang tua ini ada kalanya pilih kasih, tidak berbuat apa? Adil. Contohnya siapa? Nu'man ibn Bashir. Bashir itu punya beberapa anak, tapi yang paling ditonjolkan siapa? Nu'man. Akhirnya apa kata Nu'man? Beliau mengatakan inna abi nahalani arda. Bapak saya ngasih saya sebidang tanah dan nggak ngasih yang anak-anak yang beliau yang lain. Maka apa? Istrinya Bashir, ibunya si Nu'man, setuju dan nggak mau bersaksi. Karena kalau dikasih hibah tanah itu harus ada persaksian biar aman kan gitu. Ini udah dikasih ke ini udah dikasih ke itu. Jadi nggak ada pertikaian. Nggak mau istrinya Bashir. Fa inilah asyhad ala zur. Nggak mau. Saya nggak mau bersaksi atas sebuah hal dosa karena engkau nggak adil. Saya mau bersaksi sampai engkau minta dulu fatwa ke Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kata Nabi boleh, saya akan bersaksi. Baik, berangkatlah nih Bashir ke Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni nahaltu ardon. Sesungguhnya saya itu memberikan tanah, sebidang tanah untuk Nu'man dan saya nggak kasih yang lainnya. Nabi pertegas, apakah engkau punya anak yang lain selain Nu'man? Iya. Apa kata beliau? Ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa. Engkau maukah semua anak-anak engkau tuh berbaktinya tuh sama porsinya kepada engkau? Jangan si A-nya doang yang berbakti, si Nu'man-nya aja yang berbakti. Kau mau kan semuanya? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu apa? Kasih semuanya. Kasih apa? Semuanya. Ini kadang-kadang tidak adil. Terus kita selaku anak, jangan marahin orang tua, sudah. Karena kita ini yang kita cari ridhonya siapa? Allah. Mereka salah, sudah, nggak ada masalah. Sudah, nggak usah sampai dendam dan sebagainya, nggak usah. Karena nggak itu patokan kita. Makanya Pak, anak nasihat anak antum sama anak tuh jangan lo nggak adil. Yang sering terjadi di ikhwan-ikhwan kita secara umum, masyarakat luas. Anak pertama, kedua, ketiga. Anak pertama dibelikan baju baru. Anak kedua second dari abangnya. Pak, biasanya yang akan berbakti di masyarakat kita anak pertama sama anak apa? Terakhir kan? Karena antum pemberiannya beda. Nasihat anak, ittaqillah fi auladikum. Antum bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dalam urusan anak-anak antum. Jangan gitu Pak, konsepnya nggak boleh. Nggak berlaku itu di kami. Terus gimana? Kan masih bagus pakaiannya. Nah ini dia, belikan semua yang baru kalau antum punya harta. Nanti kalau pakaian yang bagus ini kasih ke orang fakir miskin. Loh sayanglah Ustadz masih bagus. Loh Allah firmankan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak akan mendapatkan kebaikan besar dari Allah sampai berinfak dari apa yang kalian cintai. Masih bagus, naam, kasih. Jangan nggak kasih. Ini nggak abangnya baru, adiknya second. Ini terjadi kan? Jadi dilebihkan anak pertama sama anak ke terakhir. Ini nggak boleh dalam Islam. Jadi kezaliman terjadi. Antum masih nggak kayak gitu?
Jangan Pak nasihatnya jangan. Antum semua kasih yang baru, mainan. Belikan tiga-tiganya main sesuai porsi masing-masing. Sesuai porsi masing-masing. Bukan berarti harus sama semua truk semua mainannya, enggak. Kadang-kadang anak yang udah SMP nggak bisa main itu kan gitu. Tapi sesuaikan porsi masing-masing. Bukan berarti harganya harus sama, enggak. Ya, anak SD dikasih uang jajan semisal cukup 2.000. Berapa ya uang SD? Anda nggak tahu sini berapa per hari. 5.000. Anak SMA antum kasih 5.000 juga zalim antum. Atau anak kuliah 5.000 juga zalim lah antum. Jadi bukan berarti harus sama, enggak, sesuai porsi masing-masing. Jadi namanya adil tuh wad'u syai'i fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu hal pada tempatnya. Anak kuliah tempatnya enggak segitu, tambahkan. Anak SD 5.000, ya segitu sudah, segitu. Nah, ini namanya adil, tapi semua dikasih apa? Jatah. Sama juga anak tadi, Pak, Masya Allah, anak kedua jangan kasih second, baru. Walaupun pakai nanti yang satu lebih mahal sedikit ya, kan pakaian dewasa kan mungkin lebih mahal lah ya, wajar. Tapi kasih semua baju yang baru, seneng gitu mereka semua. Yakin ya, semua mereka tuh berbakti sama kita. Nah, jadi patokannya untuk mertua, gimana kalau zalim nggak usah hiraukan sudah. Nah, tinggal kita jangan terapkan itu ke anak-anak kita. Antum kan nggak mau kan digitukan kan? Nah, jangan itu ke anak antum. Karena kita nggak setuju cucu kita, anak kita digitukan sama mertua. Tapi antum juga sama. Jangan berbuat tidak adil kepada anak-anak kita. Itu wasiat anak. Allah alam bisawab, ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Ini yang dapat Anda sampaikan, Pak. Ya mudah-mudahan antum bisa kajian lagi dengan ustadz yang lain di sini mungkin kan, karena Anda nggak bisa waktu lama di sini, Pak. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.